behind the scene. Assalamualaikum. Enggak usah langsung ya loh, bukaan langsung. Sampai aku tuh bukan langsung. Tutupan alam hijau kayak laut. Sangen ya? Ada secara tutupan godong. Wes ya, kemana ya? Waalaikumsalam. Udah lama ya di sini? Lumayan sih, 15 menitan lah. Ya. Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir pada kegiatan konseling kelompok ini pada hari ini ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zinta Fatimah, bisa dipanggil Zinta ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mendampingi teman-teman sebagai konselor. Sebelumnya kita mulai kegiatan ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah meluangkan waktu untuk hadir, dan saya berharap selama kegiatan berlangsung kita itu dapat menciptakan suasana yang nyaman sehingga setiap orang itu dapat berbagi ceritanya ya tanpa merasa takut atau malu. Teman-teman, dari kegiatan yang akan kita lakukan pada sore hari ini adalah konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu merupakan kegiatan yang bertujuan membantu anggota kelompok itu memahami permasalahan yang sedang dihadapi, seperti itu ya, dan saling memberi dukungan, terus saling belajar dari pengalaman teman, dan bersama-sama menemukan alternatif solusi terhadap masalah tersebut, seperti itu. Oke, sebelumnya perlu teman-teman ketahui ya, dalam kegiatan ini saya itu tidak berada di posisi untuk menghakimi siapapun ya, yang benar atau yang siapa yang salah, seperti itu ya. Saya di sini itu hadir sebagai pendamping yang akan membantu proses diskusi agar diskusi berjalan dengan baik dan lancar. Saya juga berharap ke teman-teman sekalian ya, dapat saling mendukung satu sama yang lain, karena bisa saja ada pengalaman yang ternyata itu dari kita itu ada yang sama gitu. Apakah dari sini bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum kita masuk ke sesi berbagi cerita, ada beberapa asas atau aturan yang perlu kita sepakati bersama. Nah, aturan ini itu bertujuan untuk seluruh anggota itu merasa aman, nyaman selama kegiatan ini berlangsung. Ada yang tahu asasnya apa
gini, semua hal yang kita sampaikan di dalam kegiatan sore kali ini itu bersifat rahasia. Jadi cerita dari teman-teman itu tidak boleh disampaikan kepada orang lain di luar sekarang kita ini, di lingkup kita. Jadi seperti itu. Terus saya di sini itu sebagai konselor juga memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga kerahasiaan cerita-cerita dari kalian. Jadi saya berharap teman-teman kan juga ikut memiliki komitmen yang sama seperti itu ya teman-teman. Apakah bersedia untuk menjaga kerahasiaannya? Bersedia. Oke, baik. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan ini itu artinya tidak ada paksaan bagi siapapun yang ingin bercerita. Seperti itu ya. Teman-teman itu bebas untuk menyampaikan cerita yang sedang kalian alami, ya kan? Sesuai kenyamanan juga dari kalian, ceritanya mau yang seperti apa. Nah, kalau nanti ada pertanyaan yang membuat kalian itu kayak belum siap untuk menjawab, kalian tuh boleh kok untuk tidak mengatakannya. Jadi gak usah diceritakan gitu ya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, terus selanjutnya ada asas keterbukaan. Nah, pada asas keterbukaan ini saya itu berharap kepada teman-teman itu untuk dapat terbuka ketika bercerita, sehingga kita itu bisa memberi permasalahan yang sedang kita alami, seperti itu ya. Tetapi keterbukaan itu bukan berarti harus kita menceritakan semua hal, membuka cerita semua cerita gitu ya. Nah, ceritakan saja yang memang itu dirasa itu nyaman dan perlu untuk dibagikan kepada kita semuanya, gitu. Yang selanjutnya ada asas keaktifan ya. Nah, saya itu berharap kepada kalian seluruh anggota ini itu ikut terlibat dalam kegiatan yang berlangsung hari ini. Tidak harus selalu banyak berbicara, tetapi setidaknya mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang diberikan di lingkungan kita ini, kelompok ini ya. Apakah dari teman-teman bersedia mengikuti aturannya? Siap, bersedia. Oke, baik. Terima kasih. Saya senang sekali teman-teman sudah bersedia kerjasama ya. Oke. Supaya kita saling mengenal satu sama yang lain nih. Kita perkenalan dulu ya. Ya, bisa di-typing, oke? Nanti kalian menyebutkan nama, terus alamat, terus hobi, sama perasaan kalian gitu. Dan juga alasannya kenapa kok kalian itu menceritakan perasaan itu. Ya, monggo. Dimulai saya dulu. Oke. Hari ini nama saya Bima ya. Sudah kenalkan semuanya ya. Nah, hari ini saya tuh cukup bersemangat karena dapat bertemu dan berdiskusi dengan teman-teman sekalian. Ini umur berapa kalau boleh tahu? Sekalian umurnya juga ya. Umur 17. Oh, iya. Mbaknya nih 16 bulannya. Oh, sama 17. Oke. Pada sekarang bisa mulai perkenalan? Mungkin dari siapa? Saya. Oke, baik, monggo. Kenalkan, nama saya Tracy dari Mojokerto. Saya dari kelas 11. Saya merasa bingung. Bingung kenapa ya? Terima kasih ya karena sudah jujur menyampaikan perasaanmu. Ya, Mudah-mudahan nanti bisa mencari tahu ya apa yang sebenarnya membuat Mbak Desi merasa bingung. Gitu. Selanjutnya? Ya. Perkenalkan, nama saya Nian, saya kelas 11. Untuk perasaan saya biasa saja. Baik, terima kasih ya Nia. Selanjutnya, aku. Oke. Aku Amira, aku dari kelas 12. Ya. Perasaanku
Kalau teman-teman sudah merasa nyaman, kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Siap. Oke, saya akan mulai mengajak teman-teman itu berbagi mengenai kondisi yang sedang dialami akhir-akhir ini. Jadi tidak perlu takut ya atau malu untuk kalian itu di sini saling mendukung lah ya. Oke. Baik teman-teman, terima kasih ya atas perkenalan yang sudah dilakukan. Jadi saya senang kalau teman-teman itu merasa nyaman, kan? Boleh kok sekalian diminum juga boleh. Ya biar tidak gugup ya. Ya nggak apa-apa. Pada sesi berikutnya kita akan masuki pembahasan mengenai masalah yang ada dengan masing-masing. Sebelum dimulai, saya ingin mengingatkan kembali bahwa tidak ada cerita yang lebih penting atau lebih ringan dibanding cerita yang lain. Semua pengalaman dari teman-teman itu yang dialami berharga untuk didengarkan. Iya benar, boleh. Oke, didengarkan sekalian ya. Nanti ada temannya yang sedang berbicara, mohon untuk mendengarkan satu sama yang lain. Teman-teman siap ya? Ya. Oke. Dari yang mulai siapa dulu nih? Berdisi aja dulu. Ini Mbak yang ini sampingmu boleh keluar. Kalau saya sebenarnya dulu sama diri sendiri dulu. Oke. Sekarang itu saya itu menjadi malas belajar. Padahal dulu saya semangat, tapi sekarang rasanya sudah tidak. Gitu. Sejak kapan itu Mbak merasakan perubahan ini? Mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu ya belum mendekati ujian-ujian itu. Apa yang biasanya Mbak Desi lakukan setelah pulang sekolah? Kadang itu terlalu capek ya, misalnya kan di sekolah juga kegiatan, atau langsung tidur, habis itu kalau nggak itu main HP sampai gitu. Jadi waktu belajar itu mulai berkurang gitu ya? Bagaimana dampaknya terhadap kegiatan di sekolah itu Mbak? Itu kalau dijelaskan saya sering tidak paham, nilai saya juga mulai turun. Oke, kalau saya simpulkan ya, jadi Mbak Desi itu merasa kehilangan semangat belajar ya, sehingga waktu belajar itu berkurang dan akhirnya prestasi di sekolah itu ikut menurun. Kalau seperti itu Mbak? Iya. Oke. Bagaimana perasaan Mbak Desi ketika melihat nilai mulai turun? Sebenarnya sedih, orang tua juga mulai bertanya kenapa kok turun. Oke. Berarti ada rasa kecewa gitu ya Mbak? Iya, Pada diri sendiri. Iya. Nah teman-teman, apakah ada yang pernah mengalami kehilangan semangat seperti yang Mbak Desi alami? Saya pernah. Oke. Saya pernah merasa kayak waktu itu malas gitu. Suka main HP aja selalu tertekan. Ada lagi? Oke, terima kasih. Dari jawaban teman-teman terlihat bahwa ternyata perasaan kehilangan semangat belajar itu tidak hanya dialami satu orang ya. Mungkin dari kalian ada yang sudah pernah mengalami tapi tidak sadar gitu ya. Oke, selanjutnya ceritakan Mbak Nia. Tadi kan kamu mengatakan perasaan itu kan biasa aja gitu. Terus bagaimana keadaan akhir-akhir ini Mbak? Kalau saya itu sebenarnya merasakan masalah juga. Oke, mau nggak diceritakan? Saya tuh susah lepas dari HP. Saya merasa saya tuh kecanduan HP gitu. Oh, itu biasanya berapa lama Mbak penggunaan gadgetnya? Biasanya tuh bisa kadang kalau hari ini tuh seharian full gitu loh. Seharian full. Bapak matanya nggak panas. Iya, kadang panas tapi pakai kacamata biasanya kalau nggak panas itu. Kalau saya tuh udah buka TikTok tuh jadi lalai gitu waktunya, terus kadang main game juga. Iya. Oke, itu apa ya Mbak? Terima kasih
Jadi sebenarnya kami itu ingin memberi pelajaran gitu ya, tapi rasa takutnya itu membuat kami tuh untuk ujian gitu ya. Oke, terima kasih ya Mbak Mira. Saya sudah saya tahu sudah mungkin tuh menceritakan hal seperti itu ya. Teman-teman ada juga nggak yang pernah mengalami kayak Mbak Mira? Saya juga pernah tuh, kamu juga. Kadang saya juga kayak banyak aja sebut jadi waktu itu kan gitu Oh, malu-malu gitu. ya, sama takut sih. Berarti bukan Mbak Amira aja yang pernah merasakan hal itu ya. Ya. Ya, terima kasih ya teman-teman udah saling mendukung. Oke, selanjutnya Mbak Desi kan terakhir monggo. Kalau sore itu sebenarnya lebih sering ikut sama teman sih. Ikut dalam hal apa nih Mbak? Kayak misalnya teman berbagi waktu jam kosong, kan sebenarnya kalau jam kosong itu lebih kelas datang. Nah saya itu ikut kalau diajak itu, apalagi kalau diajak nongkrong-nongkrong setelah sekolah juga saya ikut. Jadi menurutmu tuh kayak ada apakah hal itu berpengaruh terhadap pelajaran belajarmu? Iya, pengaruh kan. Karena itu PR itu aku lupa nggak mengerjakan. Terus di kelas juga jadi kan kalau nggak mengerjakan kan jadi malu di kelasnya. Oke. Terus kadang sih aku juga pernah dari itu pikiran menolak ajakan teman. Tapi aku tahu kalau ujian aku itu tidak kompak. Oh, iya. Terus di kamu itu kayak sulit ya mengatakan tidak pada teman gitu ya. Ya, Baik teman-teman, sekarang saya ingin melihat cerita-cerita yang sudah disampaikan, ya kan? Dari Mbak Desi tadi dengan semangat belajar ya Mbak ya. Terus dari Mbak Mia lebih banyak menghabiskan waktu dengan HP, nah. Dari Mbak Amira itu cenderung percaya diri. Terus dari Mbak Desi itu sering mengikuti ajakan teman gitu ya, terus elok-elok ngomongannya. ya. Nah, jadi sekilas dari masalah kalian semuanya tuh berbeda. Nah, tetapi menurut teman-teman, apakah kesamaan dari cerita tersebut? Ada mungkin sama-sama berhubungan sama sekolah ya. Baik, ada yang lain? Sama-sama jadi yang belajar. Oke, bagus. Pelajaran juga sering ketinggalan. Ya. Oke. Terima kasih ya karena sudah menyampaikan keluh kesah kalian. Apakah pernah dari Mbak Desinta sampai tidak mengikuti pelajaran tadi? Kadang pernah sih, bukan jadinya kayak malas masuk kelas. Jadi kalau tahu ada pelajaran yang susah kayak misalnya matematika susah kan, ya itu kalau mau masuk kelas itu kayak malas, apalagi kalau aku itu masalah tugasnya. Terus aku ngidentifikasiin aja teman-teman. Oke, gitu. Next. Nah, terima kasih ya karena kalian semua sudah terbuka dengan ceritanya masing-masing. Gini
pelajaran yang ketiga loh. nilainya turun. Kalau nggak paham satu pelajaran. Jadi kebiasaan juga. Oke. Terus yang lain ada lagi? Ada itu aja kayaknya. Oke, lengkap sekali ya teman-teman. Ada poin penting ya, perilaku yang dilakukan ulang kali itu bisa berubah menjadi kebiasaan. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada masing-masing, ya. Apakah perilaku membolos yang pernah kalian lakukan itu benar-benar menyelesaikan masalah? Tidak. Loh, kenapa? Karena kalau setelah bolos kan ketinggalan pelajaran dan pasti akan saya sendiri yang harus mengajar pelajaran tersebut. Oke, ada dari yang lain? Saya malah sampai takut masuk kelas. Ada yang lain? Ada. Jadi banyak ibu. Soalnya juga kan tidak akan selesai. Iya, biasanya juga saya malah kayak gitu. Jadi kita tuh bisa melihat ya bahwa bolos itu mungkin terasa seperti jalan keluar sementara gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Justru itu malah menimbulkan banyak masalah. Benar? Nah, sekarang kita mencari solusi bersama ya. Saya ingin membantu teman-teman sekalian ya. Misalnya, jika kalian itu melihat teman mulai membolos, apa yang akan dilakukan? Siapa dulu yuk? Mungkin saya akan mengingatkan supaya dia akan tetap masuk kelas. Ya baik. Kenapa? Kenapa diingatkan? Karena saling mengingatkan itu kan penting. Oke, ada yang lain? Kalau saya mungkin mulai belajar sedikit dari sedikit setiap hari Oke, bagus. Kok sedikit-sedikit ya? supaya tidak terasa berat. Kan lama-lama menjadi tinggi. Ya. Dari lainnya mungkin ada? Saya sih menunjukkan batasi. Caranya membatasi seperti apa, Mbak? Kalau malam tidak bisa pakai diri saya tidak langsung Oke, itu salah satu langkah baik ya. Jadi tadi kan dia nggak bisa kayak gini. Oh iya, Mbak. Maaf. Ya. Oke, selanjutnya ada lagi Mbak Amira mungkin? Ya, monggo. Mungkin saya bisa mulai berani untuk bertanya kalau saya tidak paham materi itu. Ya, kalau masih malu bertanya di depan kelas itu. Oke, bertanya ke guru setelah pelajaran kalau materi itu. Ya, itu merupakan pilihan yang baik ya Mbak ya. Itu saya ada lagi. Oke, monggo. Mungkin saya harus belajar bilang kalau dia nggak bisa bolos. Oke, menurutmu itu mudah apa sulit Mbak? Masih sulit. Apa yang membuatmu bisa lebih berani? Mungkin kita harus cari teman yang mau diajak masuk ke kelas. Oke, nah itu solusi yang bagus ya Mbak. Lingkungan pertemanan itu memang sangat mempengaruhi keputusan kita ya. Oke, sekarang saya ingin setiap anggota membuat komitmen sederhana ya. Oke, mulai dari siapa dulu nih? Boleh? Ya, Ya. saya akan tetap bantu ibu, tetapi berusaha mengatur waktu supaya tidak terlambat masuk kelas. Bagi pekerjaan di rumah. Ya, yang lainnya? Terus saya akan belajar minimal 30 menit setiap hari. Ya, terus? Kalau saya bisa belajar di rumah maksimal 3 jam setelah saya menyelesaikan tugas. Aku mungkin waktu saya melakukan coba untuk bertanya kepada guru atau dengan depan saya kalau ada pelajaran yang belum saya pahami. Ada yang lain? Berdesita dulu? Saya akan mengajukan bolos dan memilih tetap mengikuti pelajaran. Oke.
Terima kasih ya teman-teman karena sudah menceritakan dan mau bercerita. Eh, saya juga mengapresiasi kalian karena sudah berani membuat komitmen untuk berubah ya. Ingat bahwa perubahan itu tidak harus langsung. Nah, perubahan kecil itu bisa dilakukan secara konsisten atau memberikan hasil yang baik, jadi pelan-pelan saja. Nah, kalau ada sesuatu saat kalian itu kayak ingin nyerah gitu kan, itu bisa kalian tuh kembali dengan tujuan kalian. Pesan takeaway atas nama Kak Najwa. Pesan takeaway atas nama Kak Natasha. Oke, kalau suatu hari nanti kalau kalian itu merasa kayak ingin menyerah, ya kan, ingat kalian itu tujuan datangnya ke sekolah itu karena apa gitu ya. Yang Jadi mengerti? bisa. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri kegiatan sore hari ini, saya ingin mendengar pesan dari teman-teman. Apa yang kalian rasakan setelah mengikuti kegiatan ini? Saya jadi sadar kalau selama ini saya kurang berusaha mengajar